Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, dengarkan. Anda sudah menjawab bahwa agama yang memiliki konsep Tuhan pencipta lahir itu bukan dari Yudaisme, bukan ajaran para nabi, tapi murni dari Kristen. Murni dari Kristen. Bicara terlalu banyak semua. Jangan emosi, santai aja, nanti mulutmu robek. Dengar santai aja. Tertawa ini, saya udah santai sambil bicara. Sudah. Maka jangan kebanyakan makan anjing, jadi kau menggonggong, kosong. Nah, sekarang kamu mengatakan bahwa agama Kristen itu lahir di tahun 315. Pertanyaan saya tadi kan saya katakan, dari mana Kristen mengambil konsep? Ternyata Anda mengatakan dari Yohanes. Pertanyaan saya, Yohanes 1 nomor 1, ini firman siapa? Ini perkataan siapa? Kalau Elohim tidak mungkin. Yesus juga bukan. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Nah, sekarang Yohanes 1 nomor 1 ini perkataan siapa? Saya akan jawab, tapi saya mau membuktikan kebodohanmu. Jawab aja. Tahun 315, kok salah cuma. Yalah, tadi kamu mengatakan begitu. Kristen lahir tahun 300 katanya. Wah, saya tidak bilang tahun 315. Jadi tahun berapa Kristen lahir? Kekristenan disahkan oleh Konstantin itu pada tahun 313, bukan 315. Saya tidak pernah menyebut 315. Oke, terus? Makanya isi otakmu itu dengan ilmu. Ya, terus? Sampai di situ. Tetapi kekristenan itu sudah ada di abad pertama. Di mana itu Kristen pertama? Antioquia. Oh, di Antioquia. Ya, saya tahu, kau juga tahu itu. Di Antioquia pertama kali Kristen muncul di sana. Nah, coba selesaikan kemudian PR-mu. Coba selesaikan PR-mu. Selesaikan PR. Konsep Tuhan menjelma atau inkarnasi atau lahir jadi bayi oro itu kamu dapat dari Yohanes. Nah, Yohanes 1 nomor 1 ini apa ini? Firman Tuhan, firman hantu atau apa? Jawab. Dengar ya, cuma pertama kau sudah salah. Sebenarnya saya sudah malas bicara karena aku banyak bicara, banyak salah. Itu pertama. Yang kedua, Kristus Tuhan jadi bayi atau Tuhan bisa datang inkarnasi ke dalam dunia ini menjadi manusia itu mudah. Yang mudah, yang susahnya adalah manusia menjadi Tuhan. Oke, kita masuk ke Yohanes 1 ayat 1. Original teksnya bilang begini, en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos, atau kai theos en hotheos, kai theos en hologos. Artinya adalah pada awalnya firman itu sudah ada atau sudah bersama-sama dengan Allah. Saya sudah ikuti pembahasanmu dengan yang saya tanya itu firman Tuhan. Sekali-sekali pakai otak. Sekali-sekali pakai otak kalau diskusi itu pakai otak. Yang saya tanya, karangan Yohanes ini firman Tuhan, sabda Nabi atau surat kabar? Itu pertanyaan saya. Kan konsepnya Tuhan menjadi orok. Dengar. Dengar. Gantian kita ngomong. Gantian ngomong kita, gantian. Perlihatkan kalau Anda itu masih punya etika, meskipun kamu itu layaknya disebut domba sesan. Gini ya. Anda mengatakan Tuhan Anda, dengar dulu. Tenangkan jiwamu, meskipun tiap hari kau makan anjing, tapi jiwamu kau tenangkan, jiwa yang kau tenangkan, jangan mulutmu, jiwamu. Ya. Jangan karena kau tiap hari makan anjing, taunya kau menggonggong aja terus. Santai. Kamu berada di tempat yang nyaman ini. Ini komal Islam, oke? Bukan Kristen punya komal. Jadi nggak usah santai aja. Itu coba lihat teman-teman saya diam semua kan? Nah, jadi kamu tenangkan pikiranmu. Tadi kamu sudah jujur mengakui bahwa tidak ada nabi yang mengajarkan Tuhan menjelma menjadi atau inkarnasi atau lahir jadi manusia. Berarti kamu sudah di luar garis kan? Ini sudah murni agama pagan, ini agama Kristen. Anda sudah akui itu secara tidak langsung. Nah, kamu mengatakan konsep yang dianut oleh agama Romawi ini, agama dari barat ini adalah mengatakan Tuhan, ya, kalau dalam kitab kalian itu sebenarnya bukan Tuhan tapi dewa. Dewa menjadi bayi itu kalian ambil dari kitab karangan Yohanes. Yohanes 1 nomor 1. Pertanyaan saya, dengarkan sebelum kamu menggonggong. Yohanes 1 ini kalau firman Tuhan kan bukan. Nah, sabda Nabi juga kayaknya bukan. Lalu menurut saudara Yohanes 1 nomor 1 ini apa? Kamu jadikan landasan pijakan menyembah bayi itu apa?
si Yohanes ini, 1 Yohanes 1 ini apa? Surat kepompong, surat cinta, atau apa? Jawab. Buka mulutmu. Jangan kau cuma bisa menggonggong. Nanti ku lempari tulang nanti lama-lama. Silakan. Pak Henry, buka mute-nya. Itu di mute. Pak Henry. Wah, sepertinya dia lagi makan gonggong, Bang. Lemparkan tulang. Tangkap pakai mulut. Duk. Disuruh bicara, nggak mau bicara. Giliran disuruh bicara, jawablah itu. Sorry, saya lupa konten mic. Lupa. Udah dibilang buka Makanya mute. jangan banyak bicara. Sorry, I forget. Itu biasa semua. Ya udah jawab. Oke, jadi Suma, kalau kau bertanya Yohanes ini firman Tuhan atau tidak, saya bilang itu firman Tuhan, dan kami orang Kristen bilang firman Tuhan. Sebaliknya saya tanya, Tuhan yang mana yang berfirman itu? Tuhan yang mana? kau bicara terlalu banyak, kau kasih kesempatan untuk kami bicara. Ya kau mengatakan, saya kan cuma mengatakan itu apa? Kau kata, kau sudah jawab itu firman Tuhan. Tuhan yang mana? Sebentar, Yang berfirman saya di bicara situ. dulu, baru kau bicara. Perasaan tak ada Tuhan berfirman pakai bahasa Yunani. Ini kosong. Iya, kau jawab Tuhan, Tuhan atau dewa atau apa ini? Kau diam dulu. Tuhan berfirman kepada Yohanes, Diam dulu. penulis Yohanes. Di mana dasar pijakannya? Yohanes berfirman itu melalui ilham daripada Tuhan. Tuhan siapa? Saya balik tanya di Tuhan mana? yang mana? Tuhan yang mana? Allah menurunkan Tuhan yang mana? Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sama Yohanes juga dia Di mana? Di mana dalilnya Yohanes 1 itu firman Tuhan? Di mana dalilnya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Yang sebagai penyampai firman, kalau kamu mendalami materi di kitabmu itu, yang Saya tanya dulu Suma. tunggu. Ini Yang supaya menerima kamu firman, supaya- yang menjadi penyampai firman itu Yesus atau Yohanes? Yang menerima firman dari Theos itu Yesus atau Yohanes? Sakulu, jawab Rong. Dia lagi ngecek Google Sakulu. Yohanes, Bang. Yang menerima firman Yesus atau Yohanes, pengarang Yohanes? Tadi kau bertanya yang menerima Yesus atau Theos, maksudnya kau pertanyaan bagaimana Suma? Ya, sembahan kau itu kan Theos, sembahanmu kan Theos. Nah, saya tanya, Nah, siapa yang sembah Theos? Theos dalam konteks Yunani atau dalam pagan Yunani atau Theos dalam konteks kekristenan? lah Kristen ini dari mana rupanya? Lah, Kristen ini pengikut Kristus. Iya. Adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang melakukan semua yang diperintahkan oleh Oke, Kristus. ada nggak Yesus pernah mengajarkan Jangan ajarannya itu? melebar dulu. Ada nggak? Bahas dulu Kamu satu mengatakan, topik. kau mengatakan Apa pengikut kau Kristus. terlalu terputar? Ada nggak Yesus itu pernah berdakwah kepada orang-orang Roma Yunani? Ada nggak? Kita selesaikan satu dulu. Saya belum selesaikan satu. Nggak Kau perlu. sudah- Ngapain kau aja saya menjadi orang tulul juga? Nggak mau Ngapain kau saya. ngajar saya juga? Kau Kamu siapa? mengatakan, kamu memfitnah bahwa Yesus itu mengajarkan kalian. Sejak kapan Yesus mengajar kepada orang yang tidak bersunat? Di mana? Hah? Di mana Yesus pernah menyampaikan khotbahnya kepada orang Roma Yunani? Di mana? Ini ngarang-ngarang aja ini. Kirain berisi. Taunya cuma menggonggong. Pengikut Kristus. Orang ngikut Kristus berarti pengikut Mesias. Mesias itu milik orang Yahudi. Sejak kapan ada Mesias diutus ke Yunani? Ada aneh-anehnya orang-orang ini. Buka Buka mulutmu. mute-nya, itu aku mute, buka mute-nya. Ibu, saya tidak perhatikan kalau di Dasar ampoleng. Cuma kau itu bodoh. Ngata-ngatain orang bodoh, Ya, gini. bodoh. Gini aja Bukannya Suma. terus. Iya, karena kau tidak kontekstualis. Kita bicara satu topik, selesaikan. Iya, dulu, ini baru satu melebar. topik, ini satu topik. Sekarang Kita- buktikan, kita masuk ke topik sekarang lain. buktikan kalau Gini. Yesus pernah menyampaikan sabdanya dalam bahasa Yunani. Sebentar. Kalau saya buat satu topik, itu kajiannya panjang Suma.
Jangan kau Makanya- ajarin saya. Jangan kau ajarin saya. Saya ngajarin dosenmu 5 SKS. Gak usah kau lebay kali. Sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus, di mana Yesus pernah menyampaikan firman dengan menggunakan bahasa Yunani. Tunjukkan ke saya. Nah ini kok bodoh di sini. Pada setelah zaman intertestamental, pada zaman itu adalah yang berkembang di situ, yang menguasai sampai ke semua Saya daerah. tidak Adalah tanya orang ruang Yunani. lingkupnya itu. Dan bahasa Yang saya internasional tanya, pada saat itu adalah bahasa di Yunani. mana dalilnya Makanya Yesus Septuaginta itu bersabda? diterjemahkan. Kau diam dulu. Kau Di tidak kasih- mana saya Yesus bicara. bersabda pakai bahasa Yunani di mana? Sekarang saya tanya balik. Apa bukti Nabi Muhammad dapat firman dari Allah? Buktinya ada Al-Quran, kitabnya. Al-Quran yang turun dari Al-Quran surga. ada, Al-Quran sudah 1400 tahun. Al-Quran yang turun dari surga mana? Saya tanya. Al-Quran turun dari surga. Bisa buktikan tidak? Ini yang ada di tangan kami, Al-Quran. Ini saja sudah, ini sama hal. Kau tidak bisa memaksa kami untuk kemudian menjelaskan sesuatu yang kau tidak paham. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allama Mana al-Quran. kitab yang turun dari surga? Dia sebutkan kitab khairukum pusaka mana? man ta'allama al-Quran. Dia sebutkan kitabnya. Sekarang pernah nggak Yesus menyebutkan kitab Yohanes, kitab Lukas, kitab Markus, kitab Matius, kitab Roma, kitab Galatia? Pernah nggak Yesus menyebut kitab-kitab kamu itu? Hei, pernah nggak? Kalau Rasulullah, beliau menyebutkan kitabnya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang lebih mulia, yang lebih baik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya kepada orang lain. Huzu al-Quran min arba'ah. Wahai sahabatku, terima Al-Quran dari 4 Tidak ada sahabatku. saksi, Beliau tidak menyebutkan. ada saksi. Kau terlalu memaksakan, tidak ada saksi. Saksi apa? Sejarah Saksi Arab pada menjadi saat pengikutnya. Quran itu turun, Sekarang selain coba Muhammad, tunjukkan Saya siapa tanya. keturunan dari ke-11 murid Yesus yang sekarang menjadi Kristen. Ayo. Keturunan. Loh, Di sini tidak ada keturunan. Loh. Yesus tidak punya keturunan. Otakmu kosong. Ke-11 muridnya. Siapa? Otakmu kosong. Ke-11 muridnya Tidak yang ada menjadi Kristen hari keturunan ini. dari Siapa? Yesus. Siapa ke-11 muridnya punya keturunan yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen nyembah bayi? Siapa? Tidak ada. Itu karangan. Ada. Terus Tidak ada kemana? yang datang ke Kemana Indonesia. keturunan murid-murid Sekarang kau Yesus? buktikan. Mana kau buktikan? Keturunan Sekarang dari- murid-murid Yesus itu kemana? Keturunannya mana? tidak ada murid yang sampai ke Indonesia. Ya, keturunannya yang saya tanya, keturunannya mana? Keturunan daripada murid-murid tidak ada. Tidak ada yang sampai Tidak ke- ada yang mengajarkan Paulus sampai Kristen. kepada Asia Tidak kecil. ada yang mengajarkan Dari situ Kristen. kemudian Itu berkembang betul. kekristenan di Jadi kamu Yunani. ingin mengatakan murid-murid Yesus itu semuanya mandul? Kau bicara sampai di mana ini? Loh, kan kamu berbicara mengenai Kristen, kontekstual, tidak berbicara substansial. mengenai Al-Quran, saksi kan? Terang. Sejak sirah Arab, Tidak substansial. dari sejak baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan firman Allah, sampai hari ini mereka tidak pernah menggantikan akidahnya. Intinya mana saksi Quran turun itu saja. Kalau ada Lah, saksi sahabat-sahabatnya Quran turun, percaya Quran, orang-orang di Tidak sekelilingnya ada. menghafal Pada Quran, saat Muhammad- keluarganya Nabi Muhammad menghafal dapat Quran, Quran, anak-anaknya tidak ada yang menghafal melihat. Al-Quran, keturunannya sampai hari ini menghafal Quran. Sekarang mana Yesus mengajarkan perjanjian baru? Di mana Yesus pernah mengajarkan kitab Yohanes? Di mana? 7 juta kali di mana? Coba tunjukkan. Yesus mengajarkan kitab Yohanes. Di mana tertulis itu? Ayo. Taunya cuma menggonggong aja kau. Di mana Yesus pernah mengajarkan kitab Lukas? Ayo. Di mana Yesus pernah mengajarkan surah-surah Paulus? Ada. Kau terlalu melebar Suma. Saya tanya kau sekarang kau paham tentang logos tidak? Paham? Logos itu buku. Logos itu buku. Oh bodoh. Yang ajar kau siapa? Yang ajar kau logos itu buku di mana? Logos Di itu kitabmu lah. firman. Kitabmu. Logos itu buku. Logos itu firman bukan buku. Nenekmu Otakmu kiper. kosong. Logos Otakmu itu kosong. buku. Yang ajar kau buku kau belajar di mana? Oke. Hah? Ada yang bisa buka Guru kamera Yunani di mana sini? yang ajar kau? Ada yang bisa buka kamera di sini? Hah? Buka kamera dong. Buka kamera apa? Ya. Udah kau duduk cantik kau. Nggak bisa.
Ya, tolong Tuh, buka Kores sudah. kisah para rasul, kisah para wartawan nomor 1. Mati mau kau ini sekulu merasa no. Wah, tewas ini, tewas. Tugas kau yang betul ya. Kau itu selama kau masih Kristen kau tidak bisa kalahkan saya. Camkan Kau itu. bodoh, kau tidak paham logo. Saya sudah lihat bedanya dengan Sampaikan kepada seluruh Kristen sedunia selama Bang Sua masih hidup, tak ada di antara kalian yang bisa kalahkan saya debat. Ya, berapa Gurunda? Umat Islam Kisah dengar. para rasul Cuma 1 Kisah para nomor rasul. 1. X1. Logos itu bukan yang makanan Ini dia bang. Tepolius dalam buku. Hah? Orang umat Islam dengar. Cuma yang kamu bangga-banggakan ini tidak paham logos, dia takut bahas. Udah, kamu nggak usah banyak cerita. Bodoh. Sini mata ke layar, Ah, tuh. Belajar Kristen Buka sekarang belajar matamu, ya. matamu, sobek matamu sampai kuping Kita supaya ke bisa melihat tuh. kisah mana dia? Matamu. Kisah wartawan, kisah wartawan 1 nomor 1. Satu nomor 1. Nah ini. Udah aku bilang. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, Buku, aku menulis buku. tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan tuh, diajarkan Yesus. buku. Nah ini Bahasa buku aslinya ya. buku di situ apa? Oke. Bahasa Nggak ada, matamu. logos itu bukan buku. Ton Pasang menproton matamu. eo. Dar, selamat Logos datang di itu. kebenaran. Oi, logos itu bukan buku. Kamu semua bodoh. Ini apa? Ini apa? Benar. Ini Ini apa? apa? Logos itu firman bos. Ya udah dibakar aja, Logos bakar. itu nominatif. Ini bakar aja, bakar. Nominatif dari kata logos. Ada. Lah ini Logos itu sebenarnya satu ras dengan legei dalam bahasa Ini Yunani. apa? Teriaklah kau di situ. Ini Menggonggonglah apa? kau. Menggonggonglah kau di situ. Ini X bahasa Indonesianya apa X? Hmm. Dia Menggonggonglah. langsung googling, langsung ke perpus Gurunda, langsung ke perpus. Aku bilang kamu belum sanggup umur untuk menghadapi saya. Bodoh, dengar. Saya Dari tadi kata turun terus. Marah dia. saya bukan Ini kitab Yunani, Bible saya buka Hub, ini original Bible text. Kau tunggu. Hub. Dinda Ini Bible Kores. Hub. Yes. Coba buka di Alkitab Sabda coba. Oke. Kisah Berarti para yang Rasul 1 nomor 1. paralel ya. Oke, Iya. untuk Kis 1 paralel. Kok kamu berhenti dulu. Posisi logos dan logon itu berbeda bos. Mulai nipu Ya lagi. boleh. Kasih lah. Beda, boleh beda. Nah, ini paralel Gurunda udah. Nah, coba klik angka 3056-nya deh. Oh, di bawahnya ya. Nah, ini ya. Nah, ini nih lihat nih. Ini kepada Theophilus dahulu dalam kitabku 3056. Klik. Tuh, nggak perlu diketik Gurunda. Jangan turun jangan turun. Pinter kali bang Zuma bang. Jadi ini siapa yang sekarang yang bego, Kristen atau Islam ini? Bentar, tidak. Gimana ini? Kristen. Oke, saya Kemarin jelaskan, itu, diam. Diam dulu, bos. saya tidak semes Elia dengan seliding gunting karena saya kasihan dia lagi sakit. Logos itu nominatif itu bicara tentang Ada orang yang pernah disebut logos dalam hatiku kan. Itu sifatnya genetik. Jangankan orang, Logo buku itu aja adalah disebut firman yang logos. keluar. Aduh, parah nih bocah nih. Bodoh. Kemarin pendeta Keisha itu kenapa gak abang kenakan bang? Aku, Jangan matiin mic saya. Kamu. Kamu penakut. Kalau mati Ya, terguncang. Satu di report teman-teman. Gimana ini? Kita kehilangan host. Lucu ini. Kamu penakut kalau kamu matiin Loh, kok bisa? Iya itu dia. Kita Saksikan kehilangan kamu host semua ini orang gara-gara Islam, si dengar. logos ini, si Cuma Gunggung penakut ini. kalau dia matiin mic saya. Diam. Ini si Kok aja kau? Logos kamu sudah tahu, kamu sudah sadar bahwa bukan cuma Yesus yang disebut logos, kamu udah paham? Dalam grammar Yunani, logos dan logon itu berbeda. Logos itu adalah Tadi itu sudah kita lihat logos, tuyul. beda. Tukang tahayul. Kau tidak belajar Yunani, saya yang belajar Yunani. Coba kau terangkan kalau begitu. Dinda Kores, kita buktikan mulut besarnya orang ini ya, Dinda Kores. Bang Kores monitor. Oke, berangkat.
Kau kasih Ah, ke tunggu. Sabar kau ya, sabar kau. Kau tenangkan dirimu di sini. Orang sombong itu harus saya sombong sama dia. Buka Markus 1 nomor 1 deh. Jangan paralel. Markus 1:1 Jangan paralel. Iya, jangan paralel. Oke. Oke. Markus Kau 1. Nah, ini udah inilah baru seupil permulaan. ilmumu. Hmm. Tunggu dulu. Tolong Aku bisa besarkan gede mic kok. saya. Tolong besarkan mic saya. Jangan. Gimana Kenapa besarin mic-mu mic mau lu beli lah? dibesarkan Gimana mulutmu? sih? Besarin Eh, mic. bos. Kamu yang mau dibesarkan, Bung. Bos, Jangan kamu jangan Gak mulut. bisa bang. Sebentar. Abang Kores gak bisa dibesarin hostnya Oke, lagi itu. diam dulu, diam dan saya Harus jelaskan. Ya dari udahlah. host. Tunggu dulu, ini Markus 1 dulu. Kalau tidak supaya saya berkembang, anggap Hen. kamu penakut. Panas Ya, HP-mu. tunggu. Inilah tidak, permulaan saya anggap Injil penakut. tentang Kamu adalah Yesus penakut. Kristus, anak Theos. Gak Nah, bisa terus gimana? di-mute. Coba kau tunjukkan original teks kitabmu anak Theos di situ, anak Allah. Oke. Coba. Kalau begitu Oke. diam dan dengar. Iya. Diam Coba dan tunjuk. dengar. Iya. Logos dan logon itu dua. Itu sudah lewat itu, Berbeda. tuyul. Diam Udah dulu, lewat diam. itu, udah. Kau udah KO di Diam, situ, kau udah diam. KO, udah. Udah kau itu. Buku Mana sih disebut kamu? logos juga, Kamu udah. selalu mic saya, bro. Sudah. Bahkan bukan cuma buku yang disebut logos itu, ada Hoax juga ini. tanggung jawab juga disebut logos, otoritas. Udah. Bahkan bukan cuma buku yang disebut logos itu. Mau sang sekerta, kebetulan mantra Manawada Dharma Sastra ada di sana. Mau pakai mantra Manawada Dharma Sastra? Ali Imran 50 bukan perkataan Nabi Isa, Allah, bukan itu Nabi adalah Isa. wahyu Allah. Wahyu Allah itu menceritakan Ini. menceritakan kembali kejadian-kejadian masa lalu supaya apa? Supaya umat Nabi Muhammad kemudian mencontoh dan mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu. Begitu Adinda? Saya tambahkan Bang RR77. Silakan, Adi silakan. Barus, Al-Quran itu semua perkataan Allah. Udah terjawab. Begini bang, belum bang. Itu menurut saya perkataan Nabi Isa, tapi nanti abang bantah ya, karena katanya begini, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Jadi itu sebenarnya perkataan siapa itu? Perkataan Allah. Ini kadang-kadang Anda tidak mendengar dengan baik. Gini, oke, saya jelaskan dengan baik. Tolong simak baik-baik dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang lapang. Nggak bisa. Kamu nggak bisa nipu kami. Suka sekali kayak begitu. Suka begitu yang TikTok kurang kerjaan. Ya, suka kayak gitu bang. Jadi ini TikToknya keluar sendiri. Jadi aku nggak bisa masuk ke TikTok kecuali ada jadi tadi ada laporan yang kan sebelumnya aku udah bilang kan ada pemberitahuan peringatan terkait yang tadi itu. Nah lagi seru-serunya mungkin ada ditambah lagi ada yang laporin ujaran kebencian, biasa kan kayak gitu, oten kepanasan. Nah otomatis aku keluar sendiri nih TikToknya. Aku nggak bisa masuk lagi ke TikTok. Kalau aku masuk otomatis dia rungkat kayak gitu. Jadi biasanya bisa live dilanjutkan, ini nggak bisa kayak gitu. Sebelumnya udah ada laporan pemberitahuan peringatan dari TikTok 2 kali peringatannya.
memang kalau ada peringatan gitu harus keluar, cuman kan dipaksakan live, akhirnya ujung-ujungnya dikeluarkan sendiri sama TikTok. Jadinya rungkat mau nggak mau. Undang lagi set yang lain ya, silakan di tap teman-teman. Ada sensitif kali nih TikTok. Cek. Nggak di ban sama Ini TikTok. suara Bang Kores nggak kedengaran ini. Masa? Kenapa Bang? Oke aman. Nggak di ban sama TikTok. Tadi kan 2 kali pemberitahuan Bang, ada peringatan dari TikTok. Oh. Tiba-tiba aku keluar sendiri ya. Tadi kan aku bilang Bang Zuma aku keluar, nggak bisa masuk ke TikTok. Nah ketika aku masuk, terus biasa kayak gitu kalau aku lanjutkan live-nya keluar otomatis, nggak bisa dilanjutkan live-nya. Oh iya, aku dengar tadi. Kayak gitu. Ya.